Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah histogram, sekarang kita buat poligonnya. Nah, poligon ini dibuat dari histogram. Tinggal menarik dari sumbu datarnya, sumbu datar pertama, di sumbu datar di depan batang pertama histogram, ditarik, kemudian sampai ke titik tengah batang histogram pertama. Oke, kemudian dilanjutkan batang histogram kedua, yaitu di tengah-tengahnya. Tarik lagi batang histogram ketiga, tarik lagi batang histogram keempat, batang histogram ke-5. Dan terakhir batang histogram ke-6, sambungkan kembali ke sumbu datarnya. Oke, jadi dari awal, dari sumbu datar pertama, di depan batang pertama sampai sumbu yang mendatar di belakang batang histogram terakhir. Nah, sangat mudah ya anak-anak, tinggal tarik garis saja. Ini namanya adalah poligon. Oke. Kalau yang batang namanya histogram, kalau yang garis ini namanya poligon. Oke, mudah ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini edukasi berkaitan dengan cara membaca tabel distribusi frekuensi ya. Karena untuk membuatnya kan sudah tadi. Contoh soal berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan data pada informasi data pada tabel nih, tabel dulu. Ada beberapa pertanyaan yang coba Ibu berikan. Yang pertama, panjang interval kelas. Kalau tadi kan kita membuat, kalau sekarang kita membaca tabel yang sudah dibuat. Oke. Panjang interval kelas dari tabel yang ada. Bagaimana cara menentukannya? Rumusnya adalah BA, apa BA tadi? Ya, batas atas dikurang batas bawah. Batas atasnya 75, dikurang batas bawahnya 71. Ditambah 1, harus ditambah lagi 1, misalnya 5. Berarti panjang kelasnya 5. Coba kita buktikan. Mulai 71, 71, 72, 73, 74, 75. 75 ya. Oke, kemudian banyak siswa dengan nilai ulangan di bawah 86. Di bawah 86 berarti lebih rendah ya. Mulai frekuensinya 6, 3, 4. Ditambah jadi 13. Ada 13 orang. Selisih banyak siswa yang nilai ulangannya kurang dari 81, kurang dari 81, dan lebih dari 85. Berarti selisih jumlah kelas 1-2 dengan kelas yang lain. Situ yang lebih besar dulu dikurang 7 tambah 8 tambah 2, kemudian dikurang 3 tambah 4. Hasilnya 17 kurang 7 sama 10, jadi ada 10 orang. Nah, selanjutnya ada istilah tepi bawah kelas. Nanti kita akan menggunakan istilah ini untuk pertemuan berikutnya, tapi di pertemuan ini untuk pengenalan. Kita tentukan dulu kelas kelimanya 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana tepinya? Ambil batas bawah kelas tersebut, yaitu 91. Tinggal dikurang 0,5, ini adalah rumusnya, dikurang 0,5. Jadi 91 kurang 0,5 adalah 90,5. Batas atas juga sama, diambilnya tepi atas hampir sama dengan tepi bawah. Kalau tepi atas yang diambil adalah batas atas, yaitu 95. Nah, kalau tadi dikurang, kalau ini dijumlahkan, sehingga menghasilkan 95,5. Nah, ada pertanyaan lagi nih, persentase banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 85. Berapa persentasenya? Nah, cara rumusnya adalah hitung frekuensi atau banyak siswa yang nilainya lebih dari 85. Yang lebih dari 85 berarti mulai dari 86 ya. Mulai dari kelas 86, 7, frekuensinya 7 tambah 8 tambah 2. Dibagi N. N itu, ingat sekali lagi, N itu adalah jumlah seluruh siswa atau jumlah frekuensi yang ada. Banyak frekuensi yang ada sebanyak 10, 20, 30, sebanyak 30. Kali 100% kalau kita mencari persentase. Diperoleh 17 per 30 kali 100, diperoleh hasil 56,67%. Siswa yang memperoleh nilai lebih dari 85. Nah, terakhir, nilai paling banyak diperoleh siswa. Oke, yang paling banyak berarti kita lihat frekuensi yang terbesar. Frekuensi terbesar adalah 8. Sehingga nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 91 sampai 95. Gampang kan anak-anak? Oke. Lanjut, contoh kedua. Kalau yang contoh yang kedua ini membaca histogram. Ya, sedikit berbeda lah dengan yang tadi.
Oke, apa informasi yang bisa kita peroleh dengan membaca histogram? Misalnya yang pertama, panjang interval kelas. Kalau histogram, kalau data tadi ada batas bawah, kalau ini pakai tepi, ada koma limanya, itu berarti tepi. Tepi, berarti panjang kelas intervalnya, tepi atas kurang tepi bawah, simpel saja. 30,5 kurang 20,5, yaitu 10. Jadi panjang kelasnya, atau panjang interval nilainya ada 10. Oke. Jadi dari histogram kita bisa tuliskan data-datanya dalam bentuk tabel juga. Kembali kalau tadi tabel ke histogram, sekarang histogram ke tabel. Caranya mudah saja. Oke, untuk nilai 21. Nah, tadi bagaimana cara menentukan nilai 21 ini? Oke, 21 sampai 30 kita tinggal melihat ya, kalau tepi bawahnya 20,5, maka tepi atasnya sedikit 0,5 di atas itu, jadi 21. Dan batas bawahnya, yaitu tepi bawah dikurang 0,5. 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50, dan seterusnya. Nah, bagaimana mengetahui frekuensinya? Tinggal membaca saja. Batang pertama, yaitu kelas pertama, setinggi berapa? Tengah-tengah 2 dan 4 artinya 3. Oke, jadi frekuensinya 3. Batang kedua setinggi berapa? Setinggi 5. Batang ketiga setinggi 9. Oke, jadi yang dilihat itu sumbu tegaknya. Setinggi 9, batang ke 4 setinggi 13, ke 5 9, ke 6 setinggi 6. Kita bisa tuliskan dalam tabel. Banyak seluruh siswa berapa? Tinggal kita gunakan saja frekuensinya. 45 ya. Oke, nilai paling banyak diperoleh siswa. Gimana caranya? Paling banyak berarti banyak siswa yang terbanyak nih. Lihat dari diagramnya yang paling tinggi. Itu ada 13. Ini siswa sebanyak 13 orang paling banyak memperoleh nilai, yaitu di kelas keempat. Lihat di sini frekuensi terbesar 51 sampai 60. Banyak siswa yang memperoleh nilai 61 sampai 70, tinggal lihat saja di tabelnya tadi diagramnya, yaitu 5 ya, sebanyak 9 orang. Mudah ya anak-anak. Oke, sekarang poligon terakhir. Oke, panjang kelas interval. Kalau poligon ini titik yang diketahui titik tengahnya 127,5. Oke, tinggal panjang kelas itu mengurangi 133,5 dikurang 127,5 sama dengan 6. Kelas interval dan frekuensinya bisa dituliskan seperti ini. Oke. Caranya tepi ditentukan dulu dengan cara titik tengah dikurang 2,5. 2,5 ini diperoleh dari setengah dari 5. 5 itu dari 6. 6 panjang kelasnya 6 dikurang 1 dulu, kemudian dibagi 2 jadi 2,5. Jadi 127,5 kurang 2,5 dan tepi atasnya diambil 127 tambah 2,5, tinggal dibalik aja, tambah dan kurang. Diperoleh rentangnya 125 sampai 130. Tinggal frekuensinya dilihat titik itu sejajar dengan frekuensi keberapa, titik kedua frekuensi keempat, titik ketiga frekuensi ke-12, titik keempat frekuensi ke-13, titik kelima frekuensi 6, dan titik ke-6 frekuensi 3. Ya, banyak seluruh siswa digunakan seluruh frekuensi. Sebanyak 6 siswa mempunyai tinggi badan berapa? Lihat frekuensi banyak 6 siswa itu banyaknya siswa ya. Maksudnya 6. Di sini titiknya ada di titik ke 151 atau titik ke 1, 2, 3, 4, 5. Titik kelima yaitu sini 149, 110, 154. Siswa yang dengan tinggi 131 sampai 136 berarti 4 orang. Baik anak-anak, demikian pembahasannya. Kegiatan berikutnya adalah mengerjakan uji kompetensi pada link yang sudah Ibu kirimkan ini, dan kerjakan juga pada buku latihan 1 nomor dengan data yang disajikan. Kalian diminta membuatkan tabel distribusi frekuensinya tadi dengan 5 langkah, menggambarkan histogram dan poligon. Oke.